para kesepuhan, para sadaya, alhamdulillah. Ini kadang dia orang masih Sabtu asuhan sehat. Biasa lengkapkan di tempat anggota kesepuhan, Pak Anak, Pak Eti, lama alhamdulillah. Ya sebagaimana pasien kenikmatan Islam, iman, dan bahasa sigaan sepele tapi panggilan depan seperti doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Atuh urang ngadoa salamat tina agama mah pasti ngalametkeun. Tapi ternyata upami dina buku dina hafal naon seueur ajaran-ajaran anu menyelewengkan keimanan urang ke Allah. Kumawi maneh hoyong sakti sabarakalikan salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Nungkeun disehatkeun ya Allah jasad urang teh badan urang. Wa afiatan wa dia ditanfil ilmu ayeuna urang keur ngelari ilmu mugi-mugi ditambah ilmuna kanggo naon kanggo langkung ngalereskeun dina ibadah. Upami ilmu urang dina model kieu teu ditambah-tambahnya saktu kituna bae datos teu majeurna ilmu urang diajar hayang kanggo ilmu anu modal di perguruan tinggi komunitas sepuki mah sanes kadinya jadi nambihan ilmu karena langkung leres ngalaksanakeun agama. Wajadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Jelas upami teu barokah sanajan seueur tetep bae. Gaduh penghasilan sakumaha ageuna teu barokah moal cekap bae. Malah anu ageuna dianggo ka rumah sakit dianggo da eta mah tos kodrat masuk ka paledinya. Tapi yang jelas seueur katinggalna ku urang anu nominalna nampi artos sakitu seueurna ripuhna kadang-kadang melebihi tukang beca cek tari pawasna. Coba ningat tukang beca yang saya dina becaana sare tibra nikmat pisan jigana teh surya saenakna barang dahar teu aya ka naon hareun teu aya ka pantrang itu pasien kenikmatan ke Allah. Wa barakatan taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Tasum kurima upami dina da kasawaran embah emot bae upami aya anu dipikah hayang leres-leres sing keukeuh sing terus-terusan dibacakeunana moda anu mah sieun pisan fi sakaratil maut teh sok Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Nungkeun dimaafkeun dina waktas di hisab kumaha suci. Eta nu sering dibacakan doa salamat. Tapi sok aya gen panginten anu bosan dirinya doa salamat dibacakan itu doa salamat ai kitu nya teu bosan can. Oh ya Allah ya Rabbi, nya salamat mah di mana bae pokok panginten eta teh. Mangga sakitu panginten tang boga. Kanggo salajengna sakumaha tos diuningakeun dina bewara kanggo pangosan dinten ieu bade ngabantuan judul keutamaan waro. Artinya berhati-hati terhadap yang haram. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, semoga Allah mencukupi kita dengan yang halal dan menjauhkan dari yang haram dan menjadikan kita taat kepadanya dan menjauhkan kita dari bermaksiat kepadanya serta mencukupi kita dengan karunia-Nya hingga tidak membutuhkan selain Dia. Tidak membutuhkan selain Dia. Aya kaicala naon-naon sok aya keneh di majalengkeun nyamet. Taroskeun bae cenah kasih anu ka jalmi pinter. Bikin teh kumaha pinter teh da sanes kiai sanes naon. Nu cenah dianggap biasaan. Nah. Jadi hingga tidak membutuhkan selain Dia. Tidak membutuhkan manusia selain Dia. Ketahuilah bahwa berhati-hati terhadap perkara yang haram dan syubhat, mencari penghasilan halal
dan makan darinya disertai menjauhi penghasilan haram. Dan makanannya adalah termasuk kewajiban terpenting dalam agama dan sebaik-baik cara yang digunakan hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Al-Baqarah ayat 106. Jadi intinya halalan thayyiban, anu halal sareng baik. Makanan yang halal perantas apa, tapi belum tentu thayyib. Kanggo jalmi ieu mah halalan thayyiban teh sareng sambal upamina. Tapi bagi kanggo kasepuhan mah dah teu thayyib, malah jadi penyakit. Kanggo nu arana mah upami teh sareng sambal mani teu cenah teu ngerasa barang imam teh. Jadi thayyiban teu sami kanggo setiap jalmi, kanggo saya anu dituangna. Itu keterangan di pangaosan anu pernah di ngiringan dina sanes. Jadi thayyib tiap orang teh anu memaslahatkan kana tubuhna nya itu sami persis. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal, yang baik dari apa yang Allah karuniakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkan ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya orang-orang, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Saling memakan harta sesamamu, ayo. Kadang-kadang nu teu sadar, jual beli anu teu acan kantanan diridoi, tapi tos nawar bari jeung kerwok dicandak. Memakan harta sesamamu. Bilih dina nu gaduh nu dagang teh teu ridoeun. Atan api nukeun emboh sakarepna sakeyeungna. Bari nyada. Aya ambuh-ambuh ngadahanu itu mah teu tahu dina modal hal-hal yang sakecil ieu nu mungkin teu karaos teh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pengamalan agamamu adalah waro. Jadi berhati-hati. Nabi SAW bersabda, hai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang waro, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik ibadatnya. Jadi kewaroan dalam Nabi SAW, jadilah engkau seorang yang waro, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Jadi kehati-hatian baik dalam makan, kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam bergaul dan sebagainya itu berpengaruh sekali kepada kebaikan ibadahnya. Nabi SAW bersabda, mencari rezeki halal adalah kewajiban sesudah sholat fardu. Sholat fardu kasebat jadi dari sesudah sholat fardu.
kepentingan anak dia diutamakan anak teh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima selain yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembah kepadanya." Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, menceritakan tentang orang yang rambutnya kusut, berdebu setelah lama dalam perjalanan. Ia mengulurkan tangannya menghadap ke langit seraya berkata, "Ya Rob, ya Rob." Namun makanan, minuman dan pakaiannya haram serta makan dari hasil yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Itu bertanya pada diri sendiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari penghasilan haram. Ngageungan salira, ngageungan badan tidak kalau anu dimakan teh haram karena syubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang engkau masukkan tanah dalam mulutmu lebih baik bagimu daripada memakan makanan yang haram. Masih saya kene ngadahar tanu kebatan ngadahar anu haram itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapat harta dengan cara yang tidak halal lalu bersedekah dengannya, maka sedekahnya tidak diterima. Jika ia nafkahkan darinya, maka nafkahnya tidak diberkati padanya. Jika ia tinggalkan harta itu di belakang punggungmu, maka akan menjadi bekalnya ke neraka. Jadi barang haram itu terus daya manfaatna pisan. Dan saupama disimpan dina tonggong oge diluhur cek paribawasna, itu hanya akan menambah beban untuk menjadikan lebih cepat masuk neraka. Nabi SAW bersabda, barang siapa membeli baju seharga 10 dirham dan di dalamnya terdapat 1 dirham dari penghasilan haram, maka Allah tidak menerima sholatnya selama ia memakai baju itu. Jadi anu halalna mengasalakan dirham kakotoran kusa dirham dipeserkan karena acuk dianggo sholat, tidak akan terima sholatnya atau selama memakai baju itu. Jadi disinilah pentingnya waro, pentingnya kehati-hatian. Bila mana ini menyangkut baju yang 1/10 harganya adalah haram, maka bagaimana halnya mengenai makanan yang berada di dalam tubuh dan mengalir di dalam daging, darah, urat-urat dan tulang-tulang serta anggota badan lainnya. Maka renungkanlah hal itu dan pikirkanlah serta takutlah kepada Allah dan waspadalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak menerima sholat seseorang di dalam perutnya terdapat makanan haram. Ibnu Umar berkata, apabila kalian sholat hingga menjadi bungkuk seperti busur,
dan puasa hingga menjadi kurus seperti tali busur, niscaya hal itu tidak diterima darimu kecuali dengan kewaraan yang mencegahnya dari barang yang haram. Diriwayatkan bahwa dalam Taurat disebutkan barang siapa tidak peduli dari mana asal makanannya, maka ia tidak perlu menanyakan kepada Allah melalui pintu neraka yang mana dia memasukkannya. Barang siapa tidak peduli dari mana asal makanan, maka tidak perlu. Jadi mutas peduli di mana dahar nu diuapkeun teh nu di dahar teh entong naroskeun deui ka Allah, bari di pintu mana abdi dilebetkeun ka neraka. Teu kudu naroskeun kitu, ai tos apal mah yang bakal masuk neraka ku akibat tina makanan yang tidak halal. Sufyan Ats-Tsauri alaihi salam berkata, perumpamaan orang yang menafkahkan dari penghasilan haram untuk mentaati Allah adalah seperti orang yang mencuci baju yang terkena najis dengan kencing. Perbuatan itu tidak menyucikan baju, tetapi menambah kenajisannya. Ibnu Mubarak alaihissalam berkata, menolak 1 dirham yang subhat lebih disukai Allah daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Jadi kedah langkung kuat keneh menolak diperbandingkan menolak 1 dirham yang subhat itu lebih disukai Allah daripada bersedekah dengan 600.000 dirham. Jadi seolah-olah bersedekah itu daya hartosna upami dibandingkan sareng kemampuan orang menolak anu subhat, barang-barang nu haram. Sa'ad bin Abdullah Ats-Tsauri alaihissalam berkata, barang siapa makan makanan haram, maka anggota-anggota tubuhnya akan menjadi durhaka, mau atau tidak mau, tahu atau tidak tahu. Jadi aya maaf seperti nana ieu mah. Mau tidak mau, tahu atau tidak tahu, kalau sudah makan yang haram, ya itulah risikonya. Jadi maka anggota tubuhnya akan menjadi durhaka. Dan siapa yang makan makanan halal, maka anggota-anggota tubuhnya akan taat dan ia pun akan melakukan berbagai kebaikan. Jadi tina makanan sangat berpengaruh kepada perilaku, berpengaruh kepada kemauan beribadah. Itu sangat berpengaruh. Dan siapa yang makan makanan halal, maka anggota-anggota tubuhnya akan taat dan ia pun akan melakukan berbagai kebaikan. Para salaf berkata, makanlah apa yang engkau inginkan, maka seperti itulah engkau beramal. Jadi upami ningali amal-amalan seseorang naon bae sih anu sok di daharna, sanes berupa jenis makanannya, cara kehalalan dalam hal mencarinya. Terutama aku katakan, orang yang makan makanan haram dan subhat meskipun melakukan ketaatan pada lahirnya, namun ketaatannya tidak diterima berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Dari kalimat itu, jadi orang yang makan makanan haram dan subhat meskipun melakukan ketaatan, sekalipun melakukan ketaatan pada lahirnya nuka tingalina, namun ketaatannya tidak diterima berdasarkan firman Allah yang tadi. Dan sabda Nabi SAW,
Sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Orang yang makan makanan haram dalam ketaatannya akan mengalami orang yang makan makanan haram dalam ketaatannya akan mengalami gangguan lahir dan batin yang merusakkan ketaatan itu padanya dan membatalkannya serta mengeluarkannya dari sifatnya sebagai orang taat. Barang siapa merenungkan hal itu dan mengalaminya sendiri atau menyaksikan orang lain, maka ia pun mengetahui jika tidak terpedaya atau mengalami istidrar. Telah jelas bagimu bahwa makanan haram wajib dijauhi bagaimanapun caranya. Adapun perkara syubhat, maka harus pula dijauhi dan boleh jadi wajib. Kedah dijauhi boleh jadi wajib. Jadi kedah pisan dijauhi nanti kemungkinan oge disebut wajib. Dalam hadis sahih disebutkan barang siapa menghindari perkara yang syubhat atau meragukan, ia pun tidak membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya. Dan siapa yang masuk dalam perkara yang syubhat, ia pun masuk dalam perkara haram. Perkara yang syubhat ialah segala sesuatu yang engkau ragu mengenainya dan bingung tentang kedudukannya, apakah halal atau haram. Dan keraguan itu disebabkan oleh hal-hal yang saling bertentangan. Apa yang dimaksud bertentangan? Biasanya dalam diri sendiri, mempunyai pengetahuan ini, pengetahuan itu, pengalaman bergaul, berbicara, ngobrol, cek anu mah cenah haram, cek anu mah henteu, cenah halal, model gitu teh. Ini jadi bertentangan dalam dirinya. Bila mana asalnya halal, kemudian timbul keraguan mengenai pengharamannya, maka bolehlah memegangi asalnya. Berhati-hati terhadap syubhat itu merupakan keutamaan yang penting. Bila mana asalnya haram, kemudian timbul keraguan mengenai kehalalannya, maka harus dijauhi dengan bersandar pada asalnya. Macam-macam syubhat itu banyak yang berbeda-beda. Berhati-hati memang perlu, tetapi bukan berarti menuruti was-was dan dugaan-dugaan tanpa sebab yang jelas. Jadi berhati-hati memang perlu, tetapi bukan berarti menurut was-was dan dugaan-dugaan tanpa sebab yang jelas. Tadi di luhur disebutkan kembali kepada asalnya. Seperti hapunten mau dinu kemelepat langsung dilaraskeun. Urang bade salat tas wudu. Ingat pisan tas wudu. Aya tas wudu teh betami keneh ka waktu salat teh. Jadi kekoloyongan heula. Aya kain setengah jam mah keluar bumi. Ragu tah urang teh. Ayo tes nolong ka anu nah atas sasalaman ke sareng istri upami pamegat sareng istri ragu. Nah di sini dikatakan jangan sampai dikenai was-was oleh karena pengalamannya, maka kembalilah kepada asalnya. Da urang teh entos wudu tadi teh ai teh inget batal betul-betul mah tos teu kedah was-was can batal. Merlit mah udin manawi kitu kayak dipertegas ke Mang Udin. Tas pasikeun deui teu acan batal. Teruskeun salatna. Da urang sok pasti was-was, batal acan. Tapi da entos aya wudu mah. Dari asalna sudah wudu. Mungkin dalam makanan bisa terjadi seperti ini. Makanan dalam kaleng itu seperti daging yang dalam kaleng adalah ikan daging sapi. Namanya teh kornetnya. Nah, kornet sudah dipermasalahkan.
non nyebut haram, non nyebut halal, paling tidak non nyebut syubhat. Kayak kemudian aku menjelaskan upami dina kalimat-kalimat anu tadi pan orang tahu persis dalam pengalaman membaca pengalaman itu dari orang-orang yang menjelaskan bahwa kornet itu di sana daging sapi. Tapi was-wasna itu katanya kan dipucit lagi sana ke umat Islam, jadi bisa jadi haram. Tapi ya dijamin tulisan dijamin halal di tulisan itu. Cik percaya cenderung kata majelis ulama atau model itu. Tapi pasti dina eta aya keraguan-raguan. Manawi sami henteu salat tadi kemudian. Jadi kalau kembali kepada asalnya pengetahuan kita bahwa daging sapi itu halal, nya entos bae di hukuman halal dan ke apa yang kecampuran sareng segala. Nah, tapi aya dia nu berpendapat upami urang keukeuh bae naon ragu-ragu bae pemisal patna bakal pungutan nerangkeun gitu. Keukeuh ragu-ragu bae nepi ka was-was bae, ya udah terkena bagi dia itu halal, haram, bagi yang lain halal. Dan mana nama teu daekeun sadar, teu daekeun menghalalkan. Makanya itu hilangkan keraguan-raguan, hilangkan was-was, ambil asal mulanya, asal usulnya. Ujungkan misalnya lagi, manusia berkata semua harta di dunia adalah meragukan dan tidak kosong dari muamalat yang fasid maupun tangan-tangan yang melanggar. Oleh karena itu, aku meninggalkannya semua atau mengambil mana yang kubutuhkan darinya tanpa membedakan. Anggapan seperti ini merupakan was-was dan sikap yang berlebihan. Nabi SAW bersabda, binasalah orang-orang yang berlebihan. Beliau mencukupkannya 3 kali. Beliau mengucapkannya 3 kali. Contoh, was-was banyak dan semuanya disebabkan oleh anggapan dan keraguan yang tidak berdasarkan suatu sebab yang jelas. Manusia tidak boleh mengatakan tidaklah tersisa di dunia ini sesuatu yang halal dengan maksud supaya menjadikan alasan untuk tidak perlu bersikap parok walaupun berhati-hati karena perkataan itu adalah pendapat fasid. Jadi geusna hukuman geus aya nama zamanna geus kawasieur sadaya lagi haram barang teh anu halal. Itu hal-hal yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Hal itu berlaku mulai di zaman Nabi SAW akhir zaman sampai di akhir zaman atau kiamat. Di setiap zaman selalu berbeda mengenai sedikit dan banyaknya sesuatu yang halal, sesuatu dengan perbedaan kebaikan zaman dan kesukaannya. Al-Ghazali berkata, perkara yang halal itu banyaknya, perkara yang halal itu banyak dan yang haram itu banyak, bukan lebih banyak. Saya sebutkan bukan lebih banyak. Dalam setiap saat tentu ada ketiga macam ini, yaitu halal, haram, dan syubhat. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketahuilah bahwa kami telah menerangkan tentang perkara yang syubhat secara ringkas. Imam Ghazali telah membahasnya secara rinci dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab al-halal wal haram. Barang siapa yang ingin mencari kepuasan, kami anjurkan untuk membaca kitab tersebut. Kitab Ihya Ulumuddin. Para ulama berkata, sesungguhnya tidak ada kitab yang ditulis dengan Islam seperti kitab itu. Saya katakan seluruh isi
al-ihya tidak ada yang seperti itu di masanya, sebagaimana diketahui dan diteliti oleh para ahli ilmu dan orang yang bijak. Kemudian ketahuilah bahwa perkara-perkara yang diharamkan ada dua macam. Pertama, sesuatu yang bendanya diharamkan seperti bangkai, darah, khamar, dan hewan yang haram dan barang yang haram dimakan dari jenis burung-burung, binatang buas, dan serangga. Dan sakayan mendar siraru sini, serangga itu jelas berarti di haram dari jenis-jenis binatang dan jenis serangga. Semua jenis tersebut haram, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya dalam keadaan lapar dan hampir mati, kemudian tidak menemukan sesuatu yang halal untuk dimakan kecuali apa-apa yang tersebut di atas, maka pada saat itu boleh memakannya. Allah berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali dengan sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan pemilik orang mah kata berhala anu dipencit kanggo nyuguh merenya, dipencit cenah kanggo nyuguh ka goaskeun. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamanya. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Lalu yang kedua, tadi ke satu, suatu yang halal tetapi milik orang, maka haram bagimu untuk mengambil dan memakannya, kecuali dari jalan yang sah menurut syarak, seperti membelinya, hadiah, hibah, sedekah, warisan, dan yang lainnya. Apabila mengambil milik orang lain dari jalan terlarang menurut syarak, maka barang tersebut diharamkan bagimu. Dan bila engkau memakan, meminum, dan memakainya, berarti engkau telah memakan, meminum, atau memakai barang haram. Cara-cara yang dilarang oleh syarak banyak sekali, seperti merampas, mencuri, berkhianat, menipu, riba, dan lainnya. Begitu pula bila harta manusia yang bermuamalah dengan atau yang engkau ambil darinya haram, tidak berguna bagimu mengambil hartanya, meskipun dengan cara yang menurut syarak. Misalnya seseorang menghadiahkan atau menjual kepadamu dengan cara yang sah barang yang engkau ketahui bahwa hartanya haram. Terus kantenan katingal apa sejarahna kana eta barang tetap aja diharam. Maka muamalat yang sah antara engkau dan dia tidaklah menyebabkan barang yang haram itu menjadi halal. Bagi orang yang tidak mengerti, hal-hal seperti ini sering menimbulkan kerutan. Maka muamalat dengan cara fasid bisa menyebabkan orang yang halal menjadi haram, seperti riba dan sebagainya. Kemudian ketahuilah bahwa
berkenaan dengan muamalat dalam urusan dunia, manusia terbagi atas 3 golongan. Manawi masalah muamalat nah imah pilih panjang teh wallahu alam billah cekap sakit bae. Sapunten kanu ngajeng geus jelas anu abdi kerang laresna karena mungkin diulangi deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Artikan sikap hati-hati. Ibrahim bin Adham mengatakan ada warok wajib dan ada warok hati-hati. Ada Rasul. Warok wajib meninggalkan yang jelas haram. Kemudian warok hati-hati adalah meninggalkan yang syubhat, yang meragukan. Maka akan diberi contoh ya dari waroknya sahabat Nabi, kemudian tabi'in, dan kemudian ulama ya. Dari golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi tidak mau makan dari tunjangan jabatannya. Jadi dari gajinya tidak mau makan. Beliau makan dari hasil usahanya saja, bukan karena haram. Jadi tunjangan jabatan, gaji bukan haram, tapi beliau hati-hati. Beliau memilih yang jelas ya, dari hasil keringatnya sendiri. Banyak cerita-cerita sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Salman Al-Farisi. Kemudian dari tabi'in ada cerita cuplikan cerita aja karena praktekkan waro itu. Yang kedua dari tabi'in ya, generasi setelah sahabat, yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, jadi presiden dalam sekitar itu. Umar suatu malam mengurus urusan rakyat ya, urusan rakyat, dan di kantornya ya nyala lampunya, pakai lampu karena sedang mengurus urusan rakyat. Kemudian datang keluarganya datang ke kantornya itu, lalu berbicara keluarganya ini tentang urusan keluarga, bukan urusan umat. Lampu itu dimatikan lampunya. Bertanya keluarganya, loh kok lampu dimatikan? Kenapa? Ya saya matikan lampu karena kita sedang membicarakan tentang keluarga. Kenapa dimatikan? Lampu ini dibiayai oleh negara, maka tidak boleh dipakai untuk pribadi. Jadi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mau pakai lampu yang dibiayai negara itu ketika mengurus urusan negara. Ketika berbicara urusan keluarga dimatikan lampu itu. Gitu ya. Itu namanya warok begitu. Gitu ya. Namanya warok begitu. Kemudian yang ketiga, contoh warok dipraktekkan oleh ulama besar namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini dagang ya. Suatu ketika Imam Hanafi dapat kiriman barang dan dicek barangnya itu ada cacatnya ya, barangnya itu. Kemudian bilang ke karyawan tokonya itu, barang yang cacat ini nanti agar berbeda harganya dengan barang yang normal. Ternyata penjaga tokonya lupa ya. Barangnya ada cacatnya tadi dijual dengan harga normal. Barangnya ada BS-nya itu dijual dengan harga normal. Setelah ditanya oleh Imam Hanafi, karyawannya di mana menjualnya, ternyata dijual dengan harga normal. Itu Imam Hanafi mencari orang yang membeli tadi itu, dicari yang beli barang itu.
Kemudian ditemukan orang yang beli itu lalu berkata, silakan Anda pilih barang yang tadi dibeli, mau gagal dibeli atau terus karena di barangnya itu ada cacatnya. Ya, begitu orang yang waro itu, orang waro itu. Kalau memilih dari sebelumnya dipisahkan itu apa ya lebih waro? Dipisahkan. Ya jangan disatukan dari tadi kan takut keliru. Tapi kalau udah disiapkan dari sebelumnya dipisahkan lah ya mau. Mestinya begitu, mestinya dipisahkan. Di zaman Nabi ada peristiwa orang menjual gandum yang basah disimpan di bawah, jadi yang di permukaan itu kering gitu. Maka setelah dimasukkan tangan Nabi itu, kemudian ini apa katanya, kena yang basah itu. Lalu Nabi kemudian memerintahkan orang itu untuk memisahkan yang kering dengan harga kering, yang basah dengan harga yang basah. Termasuk penimbangannya kan beda nanti berat ringannya itu. Gitu. Jadi itu contoh dari Nabi mengajarkan waro juga begitu. Jangan, bagusnya memisahkan antara yang utuh dengan yang BS gitu ya. Tentu dengan harga yang berbeda. Dan memang di bisnis dan apa saja sebetulnya pertaruhan kejujuran pertaruhkan bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga pertaruhkan mempraktekkan kejujuran di situ. Makanya nanti ada riwayat pedagang jujur nanti pada hari akhirat akan serombongan dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Maka untuk mempraktekkan ini saya menganjurkan nanti Ramadan ya, terutama mungkin kita DKM yang sering bikin jadwal jamuan makan, tetangga yang sering pinjam ke riba tidak usah dijadwal, jangan jadwal untuk memberi jamuan, untuk memberi takjil. Kasihan kayak yang puasa, nanti puasanya bermasalah ya, bermasalah puasanya. Lewat aja yang sering pinjam ke Kosipa, nggak usah dimasukkan jadwal untuk memberikan. Diadakan Pak. Udah jadwal aja. Diadakan. Kalau diadakan nanti kesinggung lagi. Oh, betul. Ya. Udah pokoknya jangan jadwal aja masukkan. Kalau kita sudah tahu ya, misalnya ada yang begini. Ini masalah meninggalkan yang haram wajib dan bersikap hati-hati adalah hukumnya dari yang syubhat tadi adalah hukumnya hadar. Jadi ada meninggalkan yang sifatnya kehati-hatian. Ya bagi kita Ramadan yang paling berat sebetulnya itu ya. Godaannya. Lebih berat lagi kalau ya pengalaman saya. Ada orang yang di kantornya banyak ribanya gitu, ngajak pengajian, ngundang pengajian. Saya tahu di kantor itu banyak ribanya, makanya Ramadan deh. Itu kira-kira pemimpin orang posisi gitu hadir tanya. Nah, ini misalnya nih, coba ini ngajak berpikir saya juga. Misalnya ada orang mengundang pengajian, tapi di satu kantor itu jelas banyak ribanya ya. Kita diundang itu kira-kira tersantai gitu. Diundang itu hadir ya, udah gitu ya, hadir. Sebab kalau menolak, orang itu ingin ngaji. Kalau kita menolak berarti kita dosa, karena menolak orang punya niat untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kita hadir di situ, kan kita jadi terjebak. Nanti kalau kita disebut yang haram gimana? Makanya kadang-kadang tuh jangan bilang begini,
enak Pak Ustadz diundang di bank, bukan enak, enak apanya itu, gitu. Dalam hati itu pertarungan batin, gitu ya. Gitu. Kan orang-orang hanya melihat enak gede, amplopnya, gede amplopnya apa banyak ribu. Dalam hati itu ya Allah bertarung gitu. Jadi ya orang-orang nggak tahu ya pertarungan. Ya teman-teman yang dakwah begitu kan begitu pertarungannya. Apalagi Ramadan. Tapi kalau Ramadan biasanya celahnya begini. Kalau buka puasa itu biasanya orang repot masing-masing. Maka orang-orang jarang memperhatikan kiainya segala macam. Maka kelengahan begitu kita manfaatkan, bawa makan sendiri di wais gitu. Bawa aja makan sendiri di rumah. Sebabnya juga nanti kan tidak dilihat. Tidak diperhatikan apa makan di situ atau tidak. Pokoknya ketika takjil kan makan gitu ya. Gitu ya. Jadi banyak begitu ya. Kalau barangkali terjebak kapan-kapan dalam yang haram gitu ya. Wallahu a'lam. Banyak sekali nih praktek-praktek yang jarang diperhatikan. Coba kami diundang di pendopo misalnya. Bukan haram, di situ tidak haram, memang tidak haram. Tapi karena mempraktekkan waro itu kan sifat hati-hati kan, yang tidak jelas ya. Ya jelas itu subhat namanya. Ya. Kalau asal usulnya halal ya, semua halal kecuali yang memang haram gitu. Tadi kembali pada contoh yang dikasihkan oleh Wajo, barangkali kornet atau apa lagi itu sarden gitu ya, kan kita tidak tahu gitu ya. Kalau itu gampang sebetulnya. Gampangnya yang mana? Lihat aja begini, lihat ada cap halalnya saja gitu ya. Ini seperti sekarang saya minum air kemasan kristalin ya, halal tidak? Ya tinggal lihat capnya aja, halal ya udah halal. Kalau sudah ada capnya halal aja. Yang ragu itu kalau tidak ada cap, tidak ada bacaan halalnya, tidak ada itunya yang melakukan. Kalau ada halalnya jelas halal. Perkara nanti ini ada penipuan tidak halal, urusan dia. Kita melihat lahiriah saja. Gitu. Jadi barangkali ada produk-produk zaman sekarang ya gampang kita tinggal lihat label halalnya aja. Kalau label halal ya halal. Tidak perlu dibilangin kan, ya kornet sapinya dipencit di mana gitu. Contohnya di Australia, telepon di Australia ke orang tak kenal dan tahu. Tak hese-hese baik orang ningali halal itu salah baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan rezeki yang halal gitu ya. Berdoa yang halal, memudahkan yang halal Allah Subhanahu wa taala, sebab yang haram tadi disebut bermasalah ketika diajak ibadah. Jadi anggota badan, kalau barang yang masuk ke badan kita tidak halal atau syubhat, nanti ketika dibawa ibadah bermasalah, tidak akan kuat, tunduh baik. Tapi ini kali TV mata tunduh coba kalau kita maaf ya, kita teliti diri kita ya. Kalau kita kuat dalam haram, itu berarti ada masalah yang masuk ke perut kita. Tapi kalau kita dalam ketaatan kuat, itu merupakan tanda dari banyak halal yang masuk ke perut kita. Seperti tadi itu disebut sya'amaba. Orang yang makannya haram, suka tidak suka, sadar tidak sadar, itu akan berakibat pada anggota badannya, terutama ketika dibawa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita ada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dimudahkan rezeki yang halal, mudah-mudahan membawa barokah dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya halaluha hisab wa haramuha iqab. Harta yang haram akan mendatangkan siksa baik di dunia. Apa siksaan di dunia? Hese ibadah. Ini orang dikira enggak, saya tidak tersiksa, padahal sholat susah gitu. Ini susah, khusyuk hese gitu. Itu siksaan itu. Dikira siksaan itu fisik baik gitu. Sulit ibadah itu siksaan di dunia ya. Di akhirat jelas siksaan dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa
khair, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.